I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nalsi Yulia Syafitri, NIM 210536167 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yulhendri SPD MSI, di mana saya akan membahas materi mengenai sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai 4 poin, yaitu yang pertama ada pentingnya pendidikan dan kesehatan, yang kedua investasi pendidikan dan kesehatan, yang ketiga sistem pendidikan dan pengembangan, yang keempat yaitu pengukuran dan distribusi kesehatan. Sebelum masuk ke poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan dan kesehatan. Banyak dari kita yang sudah diajarkan pentingnya kesehatan sejak menginjak pendidikan sekolah dasar atau SD hingga bangku sekolah menengah atas atau SMA. Sehingga ketika kita dewasa, kita bisa mengetahui mana yang berguna bagi kesehatan dan mana yang bisa menurunkan kesehatan. Jika kita maknai lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa tujuan mengapa pendidikan kesehatan itu perlu diberikan. Nah, antara lain, yang pertama itu ada tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang kedua yaitu terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental, dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Berikut ini juga ada beberapa sumber dari kalangan ahli dan institusi mengenai tujuan pendidikan kesehatan, antara lain yang pertama itu menurut WHO, tujuan penyuluhan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan, yang dikemukakan oleh Effendi tahun 1997. Yang kedua yaitu tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka, ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Itu dikemukakan oleh Mubarak tahun 2009. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik secara fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pemberantasan penyakit, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya. Jadi, tidak lain adalah tujuan pendidikan kesehatan itu sebenarnya supaya manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya akan kesehatan supaya tercapai perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dan yang lebih penting adalah menjadi manusia yang produktif secara ekonomi maupun sosial. Masuk ke poin yang kedua yaitu investasi pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam bidang pendidikan. Sebagian karena kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak.
Modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan laba dari investasi dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat terhadap pembangunan ekonomi. Harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan, sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi modal pendidikan. Modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan, karena banyak program kesehatan yang bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah. Tingkat kesehatan pribadi, melek huruf, dan angka lamanya menempuh pendidikan juga dibutuhkan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sistem pendidikan dan pengembangan. Pada dasarnya, pendidikan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pendidikan dengan permasalahan dan pembangunan ekonomi. Nah, dapat kita lihat perannya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, itu akan berdampak pada tingginya pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seiring berjalannya waktu, seharusnya kita menyadari bahwa fungsi dasar pendidikan yaitu sebagai investasi, di mana secara jangka panjang, peran pendidikan sendiri dapat dilihat dan dirasakan efeknya. Konsep pendidikan sebagai investasi sudah diakui oleh beberapa negara. Fungsi pendidikan ini menjadi salah satu kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor lain. Penduduk di Indonesia yang seharusnya mampu tumbuh dan berkembang pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, namun pada realita yang kita hadapi, terjadi kualitas sumber daya manusia kita belum bisa bersaing secara global. Kurangnya perhatian pemerintah pada pendidikan merupakan salah satu kelemahan dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang ada, berbeda dengan negara maju yang memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi telah memberikan kontribusi yang secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Adanya bukti nyata di berbagai kajian akademis, pendidikan memiliki sebuah peran yang penting sebagai kebutuhan dasar untuk membangun tenaga kerja terdidik dan terlatih yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan suatu negara dan mempersiapkan seseorang menjadi tenaga kerja potensial. Hal ini nantinya akan mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Nah, selain tenaga kerja, pendidikan menginvestasi produksi untuk mencetak calon-calon entrepreneur hebat, menciptakan peralatan teknologi baru, dan menyiapkan orang-orang memiliki kompetensi dalam perguruan teknologi baru tersebut. Permasalahan pendidikan di Indonesia, masih banyak orang yang berasumsi bahwa sumber daya manusia menjadi kualitas hanya sebatas pada sebuah retorika saja, tidak disertai dengan adanya visi, komitmen, dan keahlian. Ketidakjelasan misi dan tujuan utama dari pendidikan, manajemen sistem pendidikan masih lemah dan kurangnya dana yang dialokasikan pada sektor pendidikan. Tujuan pendidikan lebih diorientasikan pada pencari pekerjaan dibandingkan dengan pekerja mandiri seperti pengusaha yang mampu membuat lapangan pekerjaan. Rencana dan rancangan yang bisa kita maksimalkan pada bidang pendidikan untuk pembangunan ekonomi dengan cara membuat program bantuan manajemen dan teknis di perkuliahan yang akan memberikan potensi bisnis dan kewirausahaan. Sebagian besar kepustakaan dan diskusi yang dilakukan masyarakat mengenai pendidikan dan pembangunan, serta tentang pendidikan dan kesempatan kerja, pada khususnya berputar di sekitar dua proses ekonomi yang fundamental, yakni yang pertama yaitu interaksi antara permintaan yang bermotivasi ekonomis dan penawaran yang bermotivasi politik. Sebagai tanggapannya, dalam menentukan berapa banyak sekolah yang akan didirikan, siapa saja yang akan mendapatkannya, dan instruksi macam apa yang akan mereka terima. Yang kedua yaitu pentingnya selisih antara manfaat dan biaya-biaya baik yang berskala individual maupun sosial dari masing-masing tingkat pendidikan, serta segenap implikasi yang ditimbulkan oleh selisih-selisih tersebut terhadap strategi investasi di bidang pendidikan. Yang ketiga, penawaran dan permintaan pendidikan. Hubungan antara kesempatan kerja dan permintaan pendidikan. Poin yang terakhir atau yang keempat yaitu pengukuran dan distribusi.
Ukuran ini mempunyai keuntungan yaitu banyak digunakan di sebagian besar negara, paling tidak dalam perkiraan. Namun demikian ukuran ini dapat sangat menyesatkan. Nah, perpanjangan hidup dapat berupa perpanjangan tahun-tahun penuh vitalitas di suatu negara, tetapi juga bisa perpanjangan hidup penuh penderita atau kesehatan yang buruk di negara lain. Peran pemerintah yang efektif seharusnya mencakup 3 alasan sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan karena masyarakat seringkali kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Nah, yang kedua yaitu rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mungkin mereka biasa sengaja mengabaikan eksternalitas. Yang terakhir yaitu pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang. Selain itu, juga ada strategi lain seperti mengaitkan sistem kredit kecil yang sangat sukses, misalnya dengan bank pendesaan dan program LSM, Inversensi, adanya kuliah mengenai kesehatan dan aktivitas yang diberikan oleh dinas kesehatan terkait. Strategi yang terpadu sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan dan keterampilan bisnis, selain meningkatkan pendapatan di masa depan dan ada harapan besar untuk melihat dunia ketiga yang sehat, terdidik, dan produktif. Praktik yang lazim dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan adalah dengan menggunakan ukuran tingkat kelangsungan hidup anak di bawah usia 5 tahun dan harapan hidup. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersebut di hampir semua negara, minimal berupa data perkiraan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi sumber daya manusia. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,